Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dinar selaku dosen mata kuliah Desain Presentasi Pitch Deck dan teman-teman yang saya cintai. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dana Nur Halimah dengan NPM 2019 1041 5268. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara membangun tingkat kepedulian kita terhadap kasus pelecehan seksual yang sebenarnya sejak dulu sudah marak terjadi di belahan dunia, di negara berkembang maupun negara yang sudah maju pun sudah banyak kasus pelecehan seksual ini. Oke, saya akan membagikan screen presentasi saya. Oke, judulnya adalah membangun tingkat kepedulian terhadap pelecehan seksual. Sebenarnya pelecehan seksual ini juga sudah sering terjadi di kehidupan kita gitu. Entah teman-teman kita, saudara kita, atau atasan kita, atau saudara kita juga sudah banyak gitu yang kena yang namanya pelecehan seksual. Oke, sebelum lebih lanjut tentang pelecehan seksual, di sini saya ada berita tentang pelecehan seksual yang terjadi di publik gitu, di angkutan umum. Pemirsa, kasus pelecehan seksual terjadi dalam bus angkutan umum Trans Banyumas, Jawa Tengah. Pelaku tidak segan menempelkan alat kelaminnya ke penumpang lain, dan aksi ini pun terekam kamera pengawas. CCTV di dalam bus angkutan umum Trans Banyumas, Jawa Tengah berhasil menangkap detik-detik seorang pemuda melakukan pelecehan seksual ke penumpang lainnya. Pelaku perlahan mendekati perempuan berjas biru. Pelaku awalnya duduk agak berjauhan dari korban, kemudian berdiri dan mendekati sampai berusaha mengajak berbicara. Tiba-tiba, pelaku dengan cepat menempelkan alat kelaminnya pada perempuan yang duduk di depannya. Korban pun berteriak. Seketika, sopir Trans Banyumas menurunkan secara paksa pelaku dari bus. Driver melihat dashboard depannya itu kelihatan bahwa ada seseorang yang memang. Oke, ini hanya salah satu berita yang terjadi di Indonesia tentang pelecehan seksual yang mana dilakukan di tempat umum, ya, di banyak orang. Dia melakukan pelecehan seksual dan hal itu tentu tidak terpuji ya, tidak senonoh. Oke, lanjut. Nah, apa sih pelecehan seksual itu? Oke, pelecehan seksual di sini merupakan bagian dari kekerasan seksual yang dilakukan dengan cara merendahkan, menghina, melecehkan, atau bisa menyerang tubuh seseorang dengan cara memaksa. Jadi, pelecehan seksual ini dilakukan dengan cara unsur sengaja dan juga ada unsur secara memaksa dari si korban dan pelaku. Kalau kasus tadi kan si pelaku menempelkan alat kelaminnya ke tubuh korban gitu. Lalu pelecehan seksual ini bisa dilakukan dengan cara berbagai cara gitu. Kalau tadi dengan perilaku, nah pelecehan seksual bisa dilakukan dengan ungkapan verbal yang tidak senonoh, yang jorok, seperti kayak ya gitulah seperti menyebutkan alat kelamin secara gamblang gitu ya. Lalu pelecehan seksual ini tidak memandang gender, strata sosial, dan tempat. Nah tadi untuk gender ini sebenarnya cewek cowok pun bisa untuk melakukan pelecehan seksual, tapi mungkin lebih banyak
yang menjadi pelakunya adalah laki-laki gitu, dan yang menjadi korban adalah perempuan. Pelecehan seksual tidak memandang strata sosial. Di sini tidak memandang apakah si pelaku itu atasan kita, teman kita, atau bahkan dosen kita gitu. Banyak kasus-kasus pelecehan seksual ini yang bahkan pelakunya adalah orang-orang yang terpandang di lingkungannya. Jadi tidak 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 bisa mengkategorikan bahwa pelecehan seksual ini tuh dilakukan hanya dalam satu lingkungan sendiri gitu. Jadi bisa dilakukan di bisa dilakukan di tempat pendidikan, di tempat pekerjaan, dan bahkan di tempat umum seperti transportasi umum tadi, angkutan publik tadi. Lalu perilaku tidak senonohnya itu bisa memeluk, meraba, mencium, dan juga bisa memperlihatkan gambar atau video yang tidak senonoh dengan secara paksa dan tentunya dengan cara mengancam. Kayak ngancam, lu kalau misalnya mutusin gue bakalan gini gitu. Gue bakal ngelaporin lu, gue bakal ngasih tahu ke orang-orang tentang perilaku lu kayak gimana gitu-gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada laporan catatan tahun 2020 dari Komnas Perempuan. Dari banyak sekali laporan yang terjadi dari Komnas Perempuan di sini tiap tahun meningkat. Dari tahun 2016 di sini ada 259 kasus, yang naik lagi di tahun 2017 menjadi 348 kasus, 348.000 kasus. Lalu di 2018 naik lagi menjadi 406.000, dan di tahun 2019 ada kasus sebanyak 431.000, dan tiap tahunnya memang meningkat. Dan hal ini juga menjadi hal yang harus menjadi diperhatikan oleh pemerintah gitu, karena tiap tahunnya meningkat. Tapi kasus ini sedikit gitu yang ditangani ya. Lanjut. Di sini ada kasus-kasus data-data dari kekerasan seksual. Ada eksploitasi seksual, ada 11 laporan. Ada cybercrime, itu ada 91 laporan. Persetubuhan ada 176. Lalu ada percobaan perkosaan ada 6 laporan. Perkosaan ada 715 laporan. Pelecehan seksual ada 520 laporan, dan pencabulan ada 551 laporan. Nah, di sini yang paling banyak terjadi kekerasan seksual yaitu ada di pencabulan dan pemerkosaan dan juga pelecehan seksual. Nah, 3 hal ini yang menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan pemerintah untuk ditindaklanjuti ke depannya. Dan juga tentunya kita berharap juga kasus-kasus ini bisa ditangani baik oleh pemerintah gitu, oleh Komnas HAM. Lanjut. Kejahatan kesusilaan ini sudah menjadi permasalahan yang kompleks sehingga memberikan dampak bagi masyarakat, yaitu kecemasan, rasa takut untuk keluar rumah itu sangat mungkin terjadi. Kejahatan ini tidak muncul secara tiba-tiba, tapi ada prosesnya yang awalnya hanya dianggap biasa saja hingga menjadi suatu kejahatan. Nah, kenapa sih perempuan ini kebanyakan yang menjadi korban, walaupun memang pelaku pelecehan seksual tidak memandang gender, tapi memang kebanyakan kebanyakan perempuan yang menjadi korbannya.
Tindakan kekerasan bagi perempuan merupakan suatu ancaman yang terus-menerus terjadi dimanapun, sehingga menjadi suatu momok bagi kaum perempuan. Rasa takut yang dialami perempuan itu jauh lebih tinggi dibandingkan kaum laki-laki. Nah, jadi perempuan ini lebih rentan secara kodrat mendapatkan fear of crime. Jadi rasa ketakutan dari suatu tindakan itu jauh lebih tinggi. Nah, di sini tentu punya dampak yang serius terhadap perempuan yang telah mengalami pelecehan seksual. Ya, sehingga perempuan lebih mengalami traumatis daripada laki-laki. Nah, traumatis ini tuh bukan suatu hal yang mudah untuk dilalui oleh perempuan. Jadi, traumatis ini juga dampaknya itu panjang dan harus ada proses-proses penyembuhan, pemulihan, dan lain-lainnya. Terus penyebab terjadinya kekerasan seksual itu yang pertama hasrat, tentunya hasrat dari si pelaku yang tidak bisa dikontrol. Jadi di sini kita sebagai manusia harus bisa mengontrol apa yang ada di dalam tubuh kita, apa yang ada di pikiran kita gitu, walaupun hasrat kita mungkin saat itu lagi tinggi, namun tetap harus bisa dikontrol gitu, agar tidak terjadi hal yang merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Yang kedua, korban mudah ditaklukkan. Nah, di sini ketika kita menjadi korban, kita tuh nggak hanya diem gitu. Mungkin memang secara psikologis saat kita dapat serangan tiba-tiba itu kita jadi nge-freeze gitu, kita jadi diem, kita jadi kayak kagetnya tuh diem gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi di sini sebisa mungkin untuk bisa memberikan respon terhadap apa yang terjadi di tubuh kita gitu. Jadi saat kita misalnya terkena pelecehan, sebisa mungkin kita harus ada respon, entah itu bisa teriak atau entah bisa gaplokin entah, ya pokoknya harus ada respon. Yang ketiga, pelaku berada di lingkungan patriarki. Ini juga bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya pelecehan seksual ya, karena patriarki di sini pelakunya apalagi laki-laki ya, yang hidup di lingkungan patriarki ini menurut saya bisa menjadi salah satu faktornya, karena dia merasa gue ini laki loh, gue punya power, gue punya kuasa di sini, jadi ya gue seenaknya aja gue ngelakuin hal yang gue suka gitu. Tentunya itu bukan hal yang baik gitu. Lalu yang keempat, sering membaca atau menonton konten porno. Jadi karena sering nonton, sering membaca konten porno ini, pasti secara psikologis ada rasa untuk merealisasikannya gitu. Jadi kayak gue penasaran nih gimana sih rasanya gitu. Lanjut, yang kelima adalah masa lalu. Mungkin ini bisa jadi salah satu faktornya juga, karena dia ingin ketika si pelaku ini waktu kecil pernah mengalami abusif atau pelecehan juga waktu kecil. Nah, dia ini jadi kayak ada dendam tersendiri gitu. Kayak dulu gue diginiin gitu. Orang lain harus ngerasain apa yang gue rasain, dan itu sangat-sangat tidak baik gitu ya. Balik lagi, semua harus bisa dikontrol dalam diri kita sendiri, harus bisa jaga etika, harus jaga perilaku dimanapun kita berada gitu. Ya, selanjutnya apa yang dilakukan saat kita mengalami pelecehan. Sini Anda bisa terus terang, bisa bicara terus terang, yang tadi seperti saya katakan, kalau kita kena pelecehan, sebisa mungkin kita tuh teriak gitu. Ataupun
kalau misalnya gak usah teriak juga bisa, atau kita bisa melakukan ngomong sama si pelaku bahwa saya tidak suka hal itu, saya tidak suka perilaku Anda terhadap saya gitu. Intinya terus terang gitu. Atau bisa juga kita bisa nge-up berita kita di sosial media, misalnya di Twitter sudah banyak banget orang yang bikin tweet tentang apa aja gitu. Nah, kita bisa bikin tweet kalau kita pernah dilecehkan. Banyak cara untuk kita bisa untuk membicarakan apa yang kita rasakan gitu. Terus di sini ada cek kebijakan, terus ada cek kesehatan. Tentunya kalau misalnya ada kekerasan seksual, tentu kita harus periksa ke dokter apakah ada yang rusak, apakah ada yang mengalami lebam-lebam atau kerusakan pada bagian tubuh kita, itu kita harus periksa. Yang keempat ada konseling. Mungkin yang mengalami traumatis itu kan tentu bukan hal yang mudah untuk dilalui gitu. Jadi bisa dilakukan konseling ke psikiater atau ke psikolog untuk membantu pemulihan kita, untuk membantu penyembuhan trauma kita, sehingga kita bisa bersosialisasi lagi, bisa ngobrol, bisa berinteraksi kepada teman-teman kita, kepada orang lain. Nah, yang kelima, di sini kita bisa melapor ke pihak yang berwajib, yang berwenang, yang mana sudah ada di dalam Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Di sini ada beberapa perbuatan yang termasuk dalam kekerasan atau pelecehan seksual. Di pasal 281 sampai 283 itu tentang merusak kesusilaan di depan umum. Itu tadi kayak berita tadi yang pelecehan seksual di angkutan umum itu bisa banget dilaporkan kepada polisi. Yang kedua ada perzinahan di pasal 284, dan yang ketiga ada pemerkosaan di pasal 285, dan yang keempat ada pencabulan di pasal 289 hingga 295. Di sini banyak sekali pasal-pasal yang melindungi kita sebagai korban dari pelecehan seksual, yang tentunya kita harapkan hal ini bisa menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh pemerintah. Dan tentunya semoga semua kasus-kasusnya bisa ditangani dengan baik dan bijak. Nah, gimana sih dampak dari pelecehan seksual terhadap korbannya? Oke. Yang pertama ada depresi. Itu sudah sangat pasti, kayak ketika kita mengalami sesuatu yang tiba-tiba itu pasti sangat depresi, kayak aduh gue udah dilecehin nih sama orang-orang, gimana ya, gue jadi malu, gue jadi takut, gue jadi nggak berani keluar rumah, nggak berani bersosialisasi sama teman-teman. Itu pasti akan mengganggu sekali. Yang kedua ada menyakiti diri sendiri, karena tadi ya, karena rasa trauma, karena rasa depresi, kita punya rasa ingin menyakiti diri sendiri, kayak gue kenapa gue nggak ngelawan saat itu, kenapa gue kayak cuma diem aja, padahal secara psikologis tadi seperti yang saya bilang bahwa ada kalau ada serangan tiba-tiba kita cuma bisa kaget, cuma bisa diem, itu ada gitu. Tapi jangan pernah sekali kita menyakiti diri sendiri, karena itu sangat tidak baik. Yang ketiga, menjauhkan diri dari lingkungan atau disosiatif. Nah, seperti yang tadi, kita jadi merasa malu, merasa cemas, merasa khawatir, merasa takut, itu pasti akan ada
dialami oleh korban. Yang keempat, rasa trauma tentu sangat mengganggu ya, apalagi trauma ini kan tidak gampang untuk disembuhkan. Yang kelima, ada rasa serangan panik. Lalu yang keenam, ada penyakit kelamin. Ini juga harus diperhatikan. Tadi kita harus ngecek ke dokter. Lalu yang terakhir ada bunuh diri. Nah, ini jangan sampai kita melakukan hal bunuh diri karena kita berdosa. Karena kita dosa gitu. Bunuh diri itu dosa. Bunuh diri tidak menjadikan semua masalah kita tuh selesai gitu. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau kekurangan, mohon untuk dimaafkan. Selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.